memang memang tadi disebutkan ya, salah satu sumbernya adalah adanya penerbitan ya dari global bond pemerintah dalam falas yang itu juga sangat mempengaruhi dan juga adanya penerimaan dari perpajakan. Dan juga sebenarnya seharusnya memang dengan tren ekspor kita yang meningkat, devisa kita juga harusnya mengalami peningkatan. Jadi kalau menurut kami itu cukup hal yang positif ya, artinya terlebih sesuai atau tidak dengan ekspektasi, tapi itu ada hal yang positif karena kita benar-benar sekarang saat ini membutuhkan sentimen yang positif ya, karena adanya capital outflow kan. Jadi memang kita betul-betul butuh penjaga atau bumper dari devisa kita. Jadi devisa kita ini akan cukup tergerus dengan adanya sentimen negatif di pasar modal yang itu dan juga di pasar obligasi yang menyebabkan terjadinya capital outflow. Nah, dengan adanya penerbitan global bond dan kemudian juga adanya mungkin peningkatan ekspor itu diharapkan bisa menjaga dari ketahanan cadif kita karena kita butuh karena tadi ya sudah disebutkan sebelumnya kan secara historis sudah turun terus merosot dalam 3 bulan dan ini sebenarnya cukup merupakan suatu kewaspadaan terhadap ketahanan eksternal kita. Namun dengan adanya ini berbalik jadi meningkat lagi walaupun meningkatnya 800 juta USD ya, tapi setidaknya itu memberikan sentimen positif. Jadi ini mudah-mudahan terus bisa kita jaga karena saat ini kita memang betul-betul membutuhkan devisa sebagai bumper terutama untuk ke arah stabilitas rupiah yang memang saat ini rupiah sedang mendapatkan tekanan depresiasi. Baik, kita akan beralih ke Ibu Reni. Ibu Reni, kalau tanggapan Anda seperti apa? Karena meskipun menguat, ini sebenarnya menguatnya karena global bond dan juga pendapatan pajak. Ya, memang kalau kita lihat tekanan global saat ini masih cenderung tinggi ya Mbak. Jadi dengan adanya kemarin cadangan devisa yang meningkat itu sekitar 0,8 miliar US dollar atau menuju ke level 136,4 miliar US dollar, ini setidaknya dapat menjadi katalis positif ya dalam kondisi eksternal yang saat ini memang volatilitasnya masih cukup tinggi. Jadi kita bisa lihat dampak kenaikan cadangan devisa ini memang terutama itu karena adanya penerbitan obligasi denominasi yen ya atau samurai bonds. Jadi di bulan Juni ini samurai bonds yang diterbitkan oleh pemerintah itu mencapai 8,8 triliun rupiah atau sekitar 81 miliar yen Jepang gitu. Jadi sepanjang tahun 2022 memang obligasi global itu sudah diterbitkan oleh pemerintah sebelumnya itu yang berdenominasi US dollar di bulan Maret ya. Jadi kita melihat ini sebagai satu langkah juga karena dengan penerbitan issuance bonds yang meningkat ini juga diharapkan dapat membantu pembiayaan dalam APBN kita. Jadi kalau kita lihat saat ini memang kecenderungan dari sisi rupiahnya juga masih cukup melemah ya, masih di level 14.900-an setelah kemarin sempat menyentuh level 15.000. Jadi yang perlu dicatat adalah memang pelemahan rupiah saat ini dibarengi juga dengan pelemahan mata uang regional lainnya. Jadi kita ini melemahnya tidak sendirian ya kalau bisa dikatakan seperti itu. Bahkan kalau kita bandingkan dengan peers itu juga pelemahan rupiah itu masih cenderung moderate karena beberapa negara lain seperti Malaysia kemudian Philippines itu jauh sudah lebih tinggi depresiasinya ya. Terlebih juga yen sendiri ini sudah terdepresiasi sebesar 18% kalau kita bandingkan dengan awal tahun. Jadi sebenarnya kenaikan cadangan devisa yang sedikit cukup memberikan angin segar ini ya ke market gitu Mbak. Baik, tapi kalau kita melihat saat ini rupiah sudah berulang kali tembus ke 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat begitu. Lalu seperti apa prospek cadef kita ke depan ya? Karena meskipun menguat di bulan kemarin, tapi di bulan-bulan sebelumnya ini sempat menyusut juga. Iya, jadi ke prospek untuk CHAdev sendiri kita masih lihat ya, karena pemerintah memang akan menggunakan posisi cadangan devisa ini untuk mempertahankan kestabilan sektor eksternal kita. Jadi kita lihat memang kemungkinan sampai akhir tahun masih cukup stabil ya di kisaran 135 miliar US dollar untuk cadangan devisa kita ke depan. Seperti ini, Mbak.